Dipersembahkan oleh Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, sejumlah anggota pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendesak agar transparan dalam menangani kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Doa sakral dipanjatkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2024. Doa itu dipanjatkan oleh perwakilan pengurus besar Nahdlatul Ulama Abdul Muhaimin dan rombongan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Perwakilan PBNU Abdul Muhaimin menilai penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi haji sangat mendesak karena semakin banyak isu liar yang muncul atas perkara yang sudah pada tahap penyidikan ini. PBNU meminta KPK secepatnya mengumumkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi kuota haji 2024 kepada publik. Tadi akhir pertemuan kita doa, ya kita doakan KPK tidak muntir gitu loh. Ya, doanya nggak tanggung-tanggung, pakai hizib. Hizib itu doa tapi semacam mantra yang itu hanya dikenal oleh orang-orang suci. Korupsi itu mestinya menjadi bagian dari extraordinary crime yang harus ditindak tuntas, transparan, dan adil. Juru bicara KPK Budi Prasetyo memastikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji masih berjalan. KPK juga berterima kasih dengan kehadiran perwakilan PBNU yang dinilai memberikan dukungan. Namun Budi belum bisa memastikan kapan pengumuman tersangka. Teman-teman di NU juga mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK, dan sejauh ini penanganan perkara tersebut masih berproses penyidikannya, dan pada pekan ini juga penyidik masih intensif melakukan pemeriksaan kepada para saksi khususnya di wilayah Jawa Timur. Ya, KPK memanggil sejumlah pihak dari Biro Travel untuk dimintai keterangannya. KPK menyebut ada sejumlah orang yang diminta menjadi juru simpan uang atas kasus dugaan rasuah dalam pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Menurut KPK, bendahara gaib atau juru simpan uang korupsi kuota haji 2024 ini berjenjang alias lebih dari satu orang, mulai dari asosiasi travel, pelaksana, hingga level direktur jenderal. Tim Liputan Metro TV. Soal kuota tambahan 20.000 itu aja Pak ya. Pemirsa, kasus korupsi haji menarik perhatian publik karena KPK tidak segera menetapkan tersangka. Ada kekhawatiran lamanya proses ini memungkinkan potensi adanya intervensi yang berdampak pada keraguan terhadap integritas proses hukum yang dilakukan KPK. Kita akan membahasnya bersama Akwan atau anggota syuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Abdul Muhaimin. Pak Abdul, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kebetulan saya masih di kendaraan ini. Baik, tidak apa-apa Pak Abdul, kita masih bisa jelas mendengar suara Pak Abdul. Ya. Kemudian juga ada mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi, selamat malam. Selamat malam Mas. Assalamualaikum Pak Kiai. Terima kasih sudah bergabung Pak Abdul dan Mas Yudi. Saya ingin ke Pak Abdul terlebih dahulu. Pak Abdul, mengapa Anda mendesak KPK segera menetapkan tersangka? Karena sudah dipastikan bahwa kasus ini terus berjalan. Apakah menurut Anda ini terlalu lama? Iya, jadi ketika penetapan itu ditunda-tunda karena KPK sendiri sebetulnya masuknya salah. Ya, kalau masuknya itu pada tentang apa itu transaksi-transaksi pembagian kuota itu cepat sekali ditemukan bukti-bukti, ya, karena tersebar kemana-mana. Tapi karena masuknya lewat pembagian kuota haji itu memang kemudian menjadi krusial karena itu ada kewenangan-kewenangan yang memang ada pada tangan Dirjen Haji maupun Kemenak gitu. Sehingga akhirnya penetapannya menjadi mundur-mundur dan juga statement-statement atau rilis-rilis KPK sendiri tidak wise.
Yang terkena imbas kan kemudian PBNU secara kelembagaan, bukan oknum-oknumnya. Sehingga PBNU sebagai sebuah lembaga besar yang berkumpulnya ribuan ulama seluruh Nusantara itu menjadi kena imbas trial by pers. Itulah yang kemudian menjadikan sebagai orang PBNU resah dan risau gitu, Pak. Seperti apa imbas yang dirasakan oleh teman-teman NU dari seluruh Nusantara yang Anda sebut tadi? Saya berada pada titik nadir, ya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan apa itu wacana-wacana moral, wacana-wacana kebangsaan ini menjadi bahan gorengan dari orang-orang yang memang sangat tidak menyenangi eksistensi NU. Itu persoalannya di situ. Ya. Satu contoh misalnya NKRI harga mati, lalu kemudian ada bully NKRI harga mati sekarang menjadi gembong koruptor dan lain sebagainya. Padahal NKRI harga mati itu kan sebetulnya sebuah jargon ketika semua menawarkan khilafah, menawarkan ini, bahkan negara saja tidak berani bertindak. NU berani mengatakan NKRI harga mati. Itu persoalannya jadi dikhawatirkan ini bisa menimbulkan presiden buruk ya, Pak Abdul. Saya ingin ke Mas Yudi. Mas Yudi mengutip dari ex Anda ya, jika bukan hari ini mungkin minggu depan, jika bukan minggu depan mungkin bulan depan. Nah, ini apakah juga sama Anda sependapat bahwa ini terlalu lama, dan kalau melihat jawaban dari KPK bahwa mereka masih berjalan penyidikannya, apa yang ditunggu, Mas Yudi? Saya sepakat dengan Pak Kiai ya, bahwa seharusnya KPK sudah dari dulu ya menetapkan tersangka, tidak menggantung dengan menaikkan status penyelidikan ke penyidikan, namun tidak ada tersangkanya siapapun itu. Apalagi kita ketahui bahwa sudah ada 3 orang ya yang kemudian dilakukan pencekalan oleh KPK. Ya, tentu saya pikir kenapa kemudian KPK tadi kalau Pak Kiai mengatakan mengapa tidak dari kuota dulu ya jual beli, karena memang KPK itu harus penyelenggara negara yang bisa ditersangkakan oleh mereka. Di kementerian penyelenggara negara itu tidak banyak. Ya, ada menteri, kemudian ada wakil menteri, ada pejabat eselon 1 ya, dan lain sebagainya. Memang yang harus dilakukan ada 2 hal. Memang KPK harus membuktikan adanya pelanggaran kewenangan gitu ya, karena mereka menggunakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 terkait dengan kerugian keuangan negara. Jadi harus ada perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian yang kedua, yang bagi saya sangat krusial sebagai mens rea, harus ada aliran uang. Apalagi KPK sudah menjelaskan secara rigid ya, termasuk juga dari podcast Ustadz Khalid Basalamah ya, bagaimana permainan mereka mulai dari jamaah yang menyerahkan uang gitu ya supaya dapat haji khusus yang dipercepat gitu ya, yang harusnya 7 atau 8 tahun lagi gitu ya, kemudian ke apa namanya ke travel, dari travel kemudian ke asosiasi dan lain sebagainya, hingga ke atas yang kemudian kita tahu ada yang namanya dengan juru simpan atau bahasa kita adalah gatekeeper. Nah, bagi saya sekarang KPK ini ketika sudah mulai masuk ke dalam travel ya, artinya kan ada 400 travel. Bagi saya sampling aja travel-travel yang sudah kooperatif ya. Kalau tidak kooperatif tentu nanti akan ada tindakan tegas ya. Kita ingin kembali KPK ke fokus jati diri KPK, yaitu kewenangan mereka adalah penyelenggara negara ya. Kalau penyelenggara negara ya tentu KPK sudah tidak perlu lagi ada alasan, karena bagi saya berdasarkan tindakan-tindakan yang tadi menurut Pak Kiai kan juga sudah disampaikan kepada KPK ya, rilisnya kayak semacam ini ya, apa dicicil gitu kan, terkait aliran uang, terkait kewenangan, terkait dengan kuota, itu kan seperti mencicil. Tapi saya sebagai mantan penyidik ya, insting saya sudah dan analis saya sudah mengatakan bahwa sebenarnya KPK sudah memiliki ya kartu as gitu ya, siapa yang menjadi tersangka. Nah kemudian ketika kemudian tidak ada tersangka, saya jangan-jangan apakah KPK menunggu momentum, apakah nanti ujung-ujungnya akan SP3? Kalau SP3 kan syaratnya ada 2,
setelah 2 tahun tidak cukup bukti, tapi bukti oleh KPK sudah begitu banyak, termasuk menyita uang, rumah, dan lain sebagainya. Begitu, sudah Mas begitu Iqbal. banyak bukti, tapi sampai sekarang masih belum segera diumumkan tersangkanya. Itu yang juga menjadi pertanyaan dari publik. Pak Abdul, apakah Anda juga sepakat tadi dengan berbagai poin-poin yang disebutkan oleh Mas Yudi? Apalagi Anda kan sempat bertanya ya, kapan limitnya kepada KPK? Apa jawaban KPK saat Anda menanyakan itu, Pak Abdul? Ya, kami sudah menakar warak lah kalau orang Jawa, sudah menakar sejauh mana limitatif daripada penetapan tersangka, karena bukti-bukti aliran uang sudah ada, yang membalikan juga sudah ada, kok kelihatannya buying time ya KPK ini. Sehingga ketika saya tanya, saya desak, ya sabar, kita masih membutuhkan bukti karena kita sedang menelisik ke Jawa Timur dan lain sebagainya. Ya, kalau dari penyerahan uang, penyitaan itu kan dari menstreanya juga sudah ketemu, tinggal menyebutkan karena mungkin ada hambatan-hambatan politis. Nanti kalau ini yang ditetapkan bagaimana membuat heboh di masyarakat dan lain sebagainya. Tentu saja kami sebagai orang PBNU, bagaimanapun juga kalau memang itu oknum berbuat salah, ya harus kita tetapkan segera. Dan sebenarnya kan kasus kuota ini kan hanya salah satu kasus belinya. Yang lain cukup banyak penyimpangan-penyimpangan yang bisa kita lacak dari sampai ke pelaksanaan haji dan lain sebagainya, catering yang di markup dan lain sebagainya, itu kan ketemu semua sebetulnya. Oke. Yang dikhawatirkan adalah kenapa lama, karena ini terkait dengan pengkhianatan amanah umat ya. Kalau banyak publik yang menyayangkan begitu, ini amanah umat kemudian dikhianati sehingga menjadi kasus korupsi. Mas Yudi, tadi Pak Abdul menyebutkan soal nanti dikhawatirkan ada tudingan soal hambatan politis yang menyebabkan kasus ini terkesan seperti berlarut-larut begitu. Nah, apakah ini juga terkait dengan kemungkinan profil atau sosok dari juru simpan yang selama ini disebut-sebut itu? Bagaimana Anda menganalisisnya, Mas Yudi? Ya, saya pikir gini ya, ketika ada orang yang dianggap sakti di Republik ini, ketika ada orang yang dianggap mempunyai backing gitu ya, KPK sudah mempunyai pengalaman loh di masa yang lalu, termasuk saya yang menangani kasus misalnya dulu saat itu ketua DPR gitu ya, Pak Setia Novanto gitu ya. Artinya KPK harus tegak lurus saja. Kita pernah menangani ketua Mahkamah Konstitusi, kita pernah menangani ketua DPD. Saya pikir teman-teman saya yang di dalam situ kan sebagian besar adalah orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kita gitu kan. Saya pikir harusnya sudah ada keberanian di mereka gitu. Kalau misalnya hambatannya adalah di pimpinan, ya kan, ya segera saja ya datang ke pimpinan kemudian menyatakan bahwa kami sebenarnya sudah siap menetapkan tersangka, gelar perkara, kemudian ya pimpinan segera menetapkan tersangka terkait nanti adanya dugaan wah nanti akan ada penghalangan, bahwa ini tadi saya katakan backingnya besar, bahwa ini adalah orangnya ini dan sebagainya. Kalau kita lihat kan ini kan semua juga udah mantan gitu ya, itu yang pertama gitu kan. Jadi yang aktif aja sudah pernah kita sikat gitu kan, jangan sampai nanti malah ke depan malah ini kan akan jadi backfire gitu kan, atau kemudian akan menjadi hal yang sangat merugikan KPK. Sebenarnya KPK kemarin kan sudah naik trennya ya ketika berhasil menangkap Wamen gitu ya, Bang Noel gitu ya. Artinya trennya sedang positif, kok tiba-tiba sekarang merunduk lagi. Kalau misalnya dan saya pikir saya nggak tahu momentum apa yang akan dicari oleh KPK ya, karena pemberantasan korupsi itu bukan momentum ya, pemberantasan korupsi itu adalah alat bukti yang cukup gitu ya, dan tapi di balik itu adalah keberanian gitu ya. Tadi benar kata Mas Iqbal ya, bahwa pasti yang ditunggu oleh KPK. Kalau saya melihat bahwa KPK masih maju mundur gitu kan, masih ulur-ulur gitu kan, dan saya pikir permasalahan ini ada di pimpinan KPK ya. Saya berharap 5 orang pimpinan KPK ini
ya kemudian ya tidak takut ya jika misalnya kemudian ada intervensi gitu kan, ada bisikan-bisikan dan lain sebagainya. Karena sekali lagi Bu, saya melihat apa yang disampaikan oleh juru bicara dan direktur penyidikan itu kan sebenarnya menyampaikan kepada publik bahwa kami sudah punya loh siapa tersangkanya berdasarkan apa yang kami miliki. Karena Mas, misalnya kayak juru simpan Mas, tabu kita Mas, kemudian menyampaikan kepada publik ada juru simpan sebelum kita mampu untuk bisa dan tanda kutip menggrab dia ya, bahwa sudah menggeledah rumahnya, sudah mempunyai catatan-catatan siapa yang menerima aliran duit dan sebagainya. Kalau tidak Mas, ini kan bahaya sekali. Ini justru menyampaikan kepada juru simpan itu, karena juru simpan itu kan juga belum ditahan gitu. Dan saya nggak tahu apakah sudah ada jadi saksi yang dipanggil KPK. Jangan sampai dia nanti melarikan diri. Ini kan lagi tren nih, melarikan diri ke luar negeri, misalnya kayak Yuristan ataupun kayak Rija Khalid gitu kan. Ataupun kemudian yang kedua, dia sudah membakar ya catatan-catatan dia dapat uang dari mana, mengalir ke siapa saja gitu kan. Jadi bagi saya justru ini akan menjadi blunder ketika KPK belum menetapkan tersangka, tapi kemudian udah men-spill gitu kan, sosok tersangka, men-spill apa yang didapatkan. Itu menjadi kekhawatiran publik ya Mas Yudi ya. Jika terlalu lama nanti bisa dikhawatirkan celah ini digunakan bisa untuk menghapus jejak, kemudian juga untuk menghilangkan barang bukti jika tidak segera diumumkan. Pak Abdul, Anda sudah memanjatkan doa yang paling kuat bersama teman-teman Anda semua. Nah, tapi KPK meminta untuk bersabar. Apa yang Anda nantikan dalamnya sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu ke depan, Pak Abdul? Ya tentunya kami akan menyampaikan permintaan-permintaan lewat secara personal juga, mungkin juga lewat media massa semacam ini, karena kemudian banyak sekali juruwarta yang sudah men-spill ke saya untuk lebih lanjut berbicara tentang hal itu. Dan kalau itu berlarut-larut dengan respon-respon dari orang-orang yang menuntut keadilan, menuntut penyelidikan secara tuntas, itu justru menurunkan kapasitas dan integritas KPK sendiri. Karena itu sangat mudah, uang kemana juga saya yakin KPK sudah punya. Saya yakin juga ada uang-uang politik itu juga ada kok, saya yakin, karena itu momentumnya kan momentum electoral moment. Saya banyak sekali yang menggunakan aliran-aliran uang itu untuk kegiatan-kegiatan pilpres kemarin, saya rasa. Entah itu dari kandidat mana, tapi saya yakin banyak sekali yang menggunakan. Oke. Nah. Baik, menarik, mungkin kita bisa membawa terkait dengan topik ini di perbincangan selanjutnya ya. Namun waktu kita sudah habis. Pak Abdul, terima kasih, hati-hati di jalan. Mas Yudi, terima kasih. Semoga lagu ini tidak terbukti ya, jika bukan minggu ini, minggu depan. Jika bukan bulan ini, mungkin bulan depan. Terima kasih sekali lagi Mas Yudi dan Pak Abdul sudah bergabung. Kita nantikan, kita kawal bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.